Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Kampus. Kali ini saya akan mengajarkan tentang program solver. Nah, sekarang kita buka dulu. Program solver itu apa sih? Jadi program solver itu berisi perintah yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap masalah optimasi. Nah, bisa jadi maksimum atau minimum nanti yang dihitung. 3 komponen utama yaitu yang pertama, target cell merupakan sel yang menunjukkan hasil atau tujuan persoalan. Kemudian yang kedua, constraints merupakan larangan atau batasan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan. Ya, yang ketiga, variabel sel merupakan jumlah sel yang dapat diubah menjadi hasil yang diinginkan. Nah, sekarang kita menuju ke contoh kasus ya. Sebagai contoh kasus seperti ini. Nah, sebuah perusahaan memerlukan beberapa unit mesin untuk digunakan pada proses produksi. Nah, jadi perusahaan itu butuh unit mesin, beberapa unit mesin untuk proses produksi. Nah, perusahaan tersebut akan membeli beberapa unit mesin yang berbeda. Jadi mesin yang nanti dibeli itu lebih dari satu atau beda ya, beda jenis ya. Nah, sebagai contoh, harga mesin ini A itu harganya itu atau 120 juta per unit. Jadi harga mesin A atau kita jadikan X1 nanti ya di Excelnya itu yaitu 120 juta per unit. Kemudian harga mesin B atau X2 yaitu 160 juta per unit. Nah, keuntungan yang dihasilkan nantinya yaitu mesin A yaitu tiap bulan itu untungnya 10 juta. Kemudian untuk mesin B keuntungannya tiap bulan itu 18 juta. Nah, kemudian dana yang tersedia yaitu 600 juta. Jadi dananya cuma 600 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa unit mesin yang akan dibeli setiap jenisnya jika tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan per bulan. Jadi kita mencari maksimal keuntungannya berapa per bulan. Oke, seperti ini. Kemudian kita menuju ke Excel. Nah, Excel yang pertama kita ketik dulu di sini unit. Kemudian keuntungan. Kemudian di sini ada mesin A dalam kurung X1. Kemudian di sini mesin B dalam kurung X2, sama dari sini ya. Kemudian di sini ada harga, kemudian dana yang tersedia. Nah, seperti ini. Kemudian ini pindah aja di bawahnya biar enggak terlalu ada jaraknya. Oke, seperti ini kita buat seperti ini. Nah, kita cari ini nanti kita akan mencari berapa unit sih yang harus perusahaan beli dengan kita masukkan dulu keuntungan mesin A ya. Mesin A ini keuntungannya berapa? Di sini ada 10 juta. 10 juta. Kemudian di sini untuk mesin B 18 juta ya. 18 juta. Kemudian untuk harga mesin A ini 120 juta. Kemudian untuk mesin B 160 juta. Nah, sedangkan dana yang tersedia yaitu 600 juta.
Kemudian di sini ada tujuannya yaitu berapa keuntungan berapa unit mesin yang nanti dibeli ya, dengan keuntungan per bulan 10 juta, yang mesin B 18 juta ya, dari sini ya. Kemudian dengan harga 120 juta untuk mesin A dan mesin B 160 juta dengan dana yang disediakan yaitu 600 juta. Untuk tujuannya yaitu rumusnya, karena tujuannya yaitu berapa unit mesin yang akan dibeli setiap jenisnya jika tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, rumusnya yaitu kita klik sama dengan di posisi keuntungan sini ya, E4 kalau di punya saya. Kemudian kita klik sini C4 atau keuntungan dari mesin A per bulan dikali berapa unit dari mesin A. Nah, kemudian ditambah keuntungan per bulan dari mesin B dikali berapa unit dari mesin B nanti yang akan dibeli. Nah, karena ini variabel keputusan, maka untuk yang unit ini tadi sama unit mesin A dan B yaitu C3 dan D3 ini harus kita kunci. Bisa dengan cara klik F4 ya, di tombol keyboard itu ada F4 atau ketik $. Nah, cara menguncinya cepatnya kayak gitu, kita klik F4. Nah, jadi terkunci. Kalau sudah kita enter. Nah, untuk yang yang di bawahnya ini sama, berarti kita drag aja. Oke, selanjutnya kita selesaikan masalah ini dengan analisis solver. Nah, analisis solver itu lokasinya di data solver sini ya. Nah, bagi kalian jika solver ini belum ada, untuk menampilkannya adalah dengan cara klik file, option, kemudian add in. Nah, di sini ada solver add in. Ini go aja terus oke. Nah, kemudian jika sudah muncul kita klik solver. Nah, solver ini untuk pertama kali menggunakannya set objektif ini adalah kita klik yang E4 yaitu mencari tujuan dari keuntungan. Nah, kemudian di sini ada tuh ini maksimal, minimal sama nilai tertentu. Nah, maksimal ini adalah soalnya, contoh ya, berapa unit mesin akan dibeli setiap jenisnya jika tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, maka kita pilih max. Nah, seperti itu. Kemudian ini changing variable cell, ini kita klik yang ini C sama D, CD3 ini ya, mesin A dan mesin B unitnya. Nah, kemudian kalau sudah kita menuju ke subject to the constraint. Nah, kondisi kita klik add. Nah, constraint ini yang pertama adalah harga. Tujuan dari harga ini tidak boleh lebih atau lebih kecil sama dengan dari dana yang tersedia. Jadi konsennya dana yang tersedia yaitu 600 juta. Nah, ini jadi harga, tujuan harga ini ya, dari tujuan harga ini tidak boleh lebih atau lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan dari dana yang tersedia. Kalau sudah kita oke. Kemudian kita lanjut lagi, add unit mesin A dan B itu tipenya integer atau berupa digit angka, maka kita pilih integer. Kemudian kita tambah satu lagi, add unit mesin A dan B itu lebih besar sama dengan 0, jadi nilainya minimal 0, tidak boleh minus, karena di sini kan kita mencari
berapa unitnya. Kita oke. Nah, selanjutnya ini sudah jadi, kita pilih select a solving method. Ini defaultnya itu JRG nonlinear, kita ganti simplex LP atau simplex linear programming. Nah, kalau sudah kita klik solve. Nah, di sini kita pilih keep ya, solver solution, kita klik OK. Nah, ini sudah jadi harga maksimal itu 600 juta. Nah, ini dana disediakan 600, jadi ini sudah dimaksimalkan 600. Itu keuntungannya per bulan itu 64 juta dari mesin A dan B. Nah, sedangkan jumlah unit yang dibeli dari mesin A itu 1, sedangkan mesin B itu 3. Nah, ini jadi harganya 600 juta total dan disediakan 600, jadi sudah maksimal. Nah, sekarang kita buktikan. Sama dengan mesin jumlah unitnya kali harga, kemudian sama dengan mesin B unitnya kali harga. Nah, kemudian kita jumlah sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok kurung tutup, enter. Nah, ini sudah terbukti, jadi buktinya pas ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah tutorial dari analisis solver menggunakan Excel. Nah, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.